hadir ke hadapan Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan mengawali perjumpaan kita berikut 3 cuplikan berita utama hari ini. Upacara pelepasan jenazah almarhum Sekda Nusa Tenggara Timur Domu Warandoy oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Mall Pelayanan Publik Atambua jadi role model pelayanan publik terpadu di Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional Komodo Pulau Rinca Labuan Bajo kembali dibuka. Ya pemirsa, cuplikan berita utama tadi telah kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Vivi Haba. Ya, dan saya Tilda Christine. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Ya, saudara, kita awali informasi pertama dari Kota Kupang. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat menjadi inspektur upacara pelepasan jenazah almarhum Sekda Nusa Tenggara Timur Domi Warandoy. Dalam momentum tersebut, Gubernur menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum. Sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, mobil jenazah membawa jenazah Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur Domu Warandoy memasuki pelataran kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ratusan aparatur sipil negara berdiri berjejer dari gerbang masuk hingga tempat jenazah disemayamkan. Semua tertunduk lesu, bahkan ada yang meneteskan air mata. Jenazah diusung oleh beberapa orang anggota Paskibra Nusa Tenggara Timur dan disemayamkan di lantai 1 kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Upacara kedinasan dipimpin oleh Gubernur dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur periode 2008-2013 Eston Funai, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emi Nomleni bersama anggota, pimpinan Forkopimda, dan pimpinan organisasi perangkat daerah Nusa Tenggara Timur. Semuanya memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Domu Warandoy. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya menyampaikan kehilangan sosok Sekda Domu Warandoy merupakan salah satu momen terberat dalam hidupnya. Dia mengatakan memilih Domu Warandoy menjadi sekda adalah keputusan yang sangat matang dan diambil jauh-jauh hari sebelum dirinya menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur. Gubernur meminta agar apa yang telah didesain oleh mendiang Domu Warandoy dapat dilanjutkan sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Telah menyerahkan seorang putra terbaik dan saya meyakini bahwa dia tidak saja terbaik di dunia ini, tapi dia juga salah satu terbaik dalam kehidupan yang kekal. Sekali lagi, untuk baik ini, saya mengharap kita semua untuk tidak larut di dalam duka, tapi kita cepat, khususnya kepada Mama Darwastu dan anak-anak, keluarga besar. Tentunya kita harus memberikan diri kita, bangun kembali anak-anak, 2 anak muda untuk memberikan kebanggaan terhadap Bapak Domu Warandoy yang sudah memberikan banyak hal positif bagi kita semua, termasuk saya sebagai gubernur. Sekali lagi, selamat jalan saudaraku. Tentunya kita akan bertemu dalam kehidupan yang kekal. Usai upacara pelepasan, jenazah almarhum Domu Warandoy dibawa ke lapangan upacara di depan gedung Sasando. ASN yang berdiri dengan penuh kesedihan memberi penghormatan terakhir kepada pimpinan tertinggi ASN di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut. Bendera dikibarkan setengah tiang sebagai simbol duka yang mendalam. Jenazah almarhum Domu Warandoy kemudian dibawa ke Bandara El Tari Kupang untuk selanjutnya diberangkatkan ke Sumba Timur.
Gubernur Nusa Tenggara Timur ikut mengantar jenazah almarhum Domo Warandoy kembali ke kampung halamannya. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, kenaikan tipe Polres Kupang Kota menjadi Polres Kota Kupang Kota secara resmi dikukuhkan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur pada Selasa 4 Oktober 2022 dan dihadiri oleh unsur Forkopimda di lingkup Kota Kupang. Pengukuhan kenaikan tipe Polres Kupang Kota menjadi Polres Kota Kupang Kota pada Selasa 4 Oktober 2022 diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelayanan Kamtibmas bagi masyarakat Kota Kupang. Dalam kesempatan ini juga hadir Kapolda Nusa Tenggara Timur, jajaran pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda di lingkup Kota Kupang dan media massa. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Setio Budianto berharap kenaikan tipe ini terus menambah kualitas pelayanan bagi masyarakat Kota Kupang. Di bawah komando Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Risian Krisna dengan sederet pengalamannya diharapkan mampu membawa Polres Kota Kupang Kota menjadi semakin terdepan dari segi pelayanan masyarakat. Tantangan tugas yang semakin berat, Polri dituntut untuk memiliki peningkatan kinerja dan mengutamakan kerja cerdas, disiplin, dan terampil. Kenaikan tipe ini sudah sejak beberapa bulan lalu, namun dengan mempertimbangkan berbagai hal, proses pengukuhannya baru dilaksanakan pada hari ini, 4 Oktober 2022. Dengan adanya perubahan tipologi dari Polres Kupang Kota kepada Polresta Kupang Kota, tidak hanya berubah secara tipologinya saja, ya, yang sebelumnya Polres menjadi Polresta. Tetapi harapan saya yang berubah adalah yang pertama tanggung jawabnya, ya, kemudian yang kedua adalah kinerjanya, gitu. Kinerja itu dalam hal masalah operasionalnya, pembinaannya, pelayanan kepada masyarakat, yaitu sudah meninggalkan paradigma lama pada saat dulu Polres, tapi sekarang dengan Polresta ini segala sesuatunya bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, bisa melakukan kegiatan penanganan apapun kejadian yang berhubungan dengan situasi Kamtibmas, khususnya dalam hal pemeliharaan Kamtibmas, itu lebih baik lagi. Esther Siubelan, Adi Mataratu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Masyarakat Kabupaten Lembata semakin patuh berlalu lintas. Hal ini dikatakan Kasat Lantas Lembata pada hari pertama menggelar operasi Turangga. Satuan Lalu Lintas Polres Lembata mulai menggelar operasi kepatuhan lalu lintas Zebra Turangga pada Senin 3 Oktober 2022 pagi. Di hari pertama ini, Satlantas Polres Lembata menggelar operasi di ruas Jalan Trans Lembata dalam kota Leoleba. Kasat Lantas Polres Lembata AKP Abdul Malik mengatakan, masyarakat Kabupaten Lembata saat ini banyak yang telah mulai mematuhi peraturan berlalu lintas, terutama aspek-aspek keselamatan seperti mengenakan helm standar, juga kelengkapan keamanan lainnya saat berkendara. Meski masih ada beberapa pengendara yang tidak membawa kelengkapan surat-surat motor, yang menambahkan pihaknya terus melakukan pendekatan yang humanis untuk mengingatkan masyarakat, mulai dari kelengkapan keamanan saat berkendara, juga kelengkapan surat-surat kendaraan yang mereka gunakan. Kami melihat secara umum berterima kasih kepada warga masyarakat Lembata khususnya, karena dalam hasil pemeriksaan kami sudah sangat kecil ditemukan pelanggaran. Karena kami prioritaskan terutama misalnya helm, mereka gunakan helm, SIM, rata-rata mereka miliki SIM, ada STNK, memang ada juga yang STNK-nya ada tapi lupa bawa. Artinya secara umum, masyarakat mulai beransur-ansur, masyarakat Lembata khususnya, sudah mulai patuh tentang berlalu lintas. Operasi Zebra Turangga yang digelar serempak di seluruh Indonesia ini akan berlangsung pada tanggal 3 hingga 16 Oktober 2022. Abdul menghimbau seluruh warga untuk tetap patuh berlalu lintas demi meminimalisir potensi kecelakaan yang terjadi. Andrea Tagoran, TVRI NTT.
Sementara itu, pelaksanaan operasi Zebra Turangga 2022 di Kabupaten Sika digelar sejak Senin 3 Oktober 2022. Dalam operasi ini terjaring berbagai pelanggaran. Sejumlah warga mengaku ini merupakan pengalaman pertama polisi melakukan tilang terhadap penumpang kendaraan bak terbuka dan menyuruh mereka turun di tengah jalan. Mereka diminta untuk melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum yang semestinya. Menurut Kasat Lantas Polres Sika AKP Firamudin, sesuai pasal 5 ayat 4 PP nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan, jelas disebutkan bahwa jenis mobil bak terbuka atau pick-up dikelompokkan dalam jenis mobil barang, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk mengangkut orang atau penumpang. Disebutkan pula bahwa mobil jenis pick-up hanya boleh dimanfaatkan jika dalam keadaan darurat atau keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk menggunakan mobil penumpang atau bus. Selain pelanggaran tersebut, terdapat sejumlah pelanggaran lain yang mewarnai operasi Zebra Turangga 2022, yakni pengendara tidak memiliki SIM, tidak mengenakan helm, tidak bayar pajak, pengendara di bawah umur, dan sejumlah pelanggaran lainnya. Pelaksanaan operasi Zebra Turangga dalam kota Maumere akan dilakukan di lokasi berbeda pada setiap hari kerja. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Pemirsa, Nusa Tenggara Timur akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo Sobat Digital, di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Panggilan untuk mengabdi bagi negara menguatkan tekad Oktaviani untuk menjalankan tugas sebagai seorang prajurit Korps Wanita Angkatan Darat di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste. Sebagai salah satunya, Kowat merupakan suatu kebanggaan dalam melayani dan meningkatkan kualitas masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. Beginilah aktivitas harian Letda CKM Kowat Dr. Oktaviani Eka Puspasari yang bertugas di Rumah Sakit Wirasakti Atambua, Kabupaten Belu di perbatasan Indonesia Timor Leste. Kehadirannya di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste menjadi sebuah kebanggaan karena ia jalani dengan penuh semangat. Meskipun banyak rintangan yang ia hadapi selama menjalankan tugas tersebut, ia mulai bertugas sejak bulan Mei 2021 ketika pandemi melanda. Setiap hari ia memulai aktivitasnya dengan apel bersama petugas medis lainnya. Di sela-sela apel pagi, Dr. Oktaviani selalu mengingatkan kepada rekannya untuk menjalankan tugas dengan baik demi pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Dilanjutkan dengan menyelesaikan berkas administrasi dan pemeriksaan pasien, wanita lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati 2017 ini tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab seperti melakukan visitasi dan pemeriksaan terhadap pasien. Senyuman serta keramahan wanita kelahiran Riau ini tentunya menjadi obat yang mujarab bagi pasien yang ia kunjungi. Sebagai satu-satunya prajurit Kowat yang bertugas di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, Dr. Oktaviani senantiasa menjalankan tugasnya dengan baik, berkat dukungan dari orang tua, sesama prajurit TNI, serta sesama petugas medis, sehingga dalam menjalankan tugasnya ini dapat dengan lancar. Ia pun bangga karena wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste menjadi tempat penugasan pertama setelah lulus tahun 2019 dari Sekolah Pendidikan Perwira Karir. Ya, yang pastinya saya merasa bangga karena juga saya tahu dari senior-senior saya sebelumnya bahwa di sini belum pernah nih ada Kowat, baru satu-satunya ini Kowat. Ya berarti saya merasa bangga ditugaskan di perbatasan Atambua sini yang bisa melayani seluruh masyarakat ya. Pesannya untuk seluruh Kowat yang ada di seluruh Indonesia di HUT TNI ini, semoga kita selalu kompak, kita selalu bisa memajukan TNI Angkatan Darat. Kowat untuk misi. Sebagai satu-satunya Kowat yang bertugas di wilayah perbatasan, tentunya semangat pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat menjadi kunci sukses sebagai bentuk kehadiran TNI bagi masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam momen hari ulang tahun ke-77 TNI ini diharapkan seluruh prajurit Kowat yang bertugas di seluruh Indonesia tetap semangat dan kompak dalam menjalankan setiap tugas yang diemban. Saya berpesan kepada seluruh personel TNI terutama Kowat supaya tetap semangat dalam melayani personel TNI baik militer dan keluarga. Di rumah sakit ini Kowat cuma satu-satunya, jadi tetap semangat dalam berkarir walaupun dengan segala keterbatasan dan jauh dari keluarga, karena tugas demi TNI mengabdi kepada rakyat, siap melaksanakannya. Tetap semangat. Kehadiran Dr. Oktaviani sebagai petugas medis menjadi sebuah kebanggaan tersendiri karena pengabdiannya begitu besar bagi masyarakat yang ada di wilayah perbatasan. Sekalipun dengan begitu banyak keterbatasan, Dr. Oktaviani selalu siap dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Tentara Atambua. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Malaka mengadakan seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Malaka untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Kegiatan ujian seleksi dilaksanakan di Aula Hotel Nusa Dua Malaka dengan tim seleksi sebanyak 5 orang. Selama 2 hari pelaksanaan, peserta yang mengikuti ujian sebanyak 11 orang. Gelombang pertama sebanyak 5 orang dan gelombang kedua sebanyak 6 orang. 5 instansi pada lingkup pemerintah yang akan diisi atau 5 jabatan yang dilelang secara terbuka, diantaranya adalah Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, BKPSDM Malaka, BP4D atau Bapeda, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelum pelaksanaan seleksi, Bupati Malaka Simon Nahak menghimbau agar setiap peserta tidak gampang terpancing dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan Bupati dan Wakil Bupati untuk mendapatkan jabatan di lingkup pemerintah Kabupaten Malaka. Tawaran dalam bentuk apapun tidak boleh diterima. Dirinya juga meminta agar semua peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik agar dapat mengisi tempat yang disiapkan secara berkualitas, terukur, dan kompeten pada bidangnya. Jangan tergiur, jangan terpengaruh, percaya pada diri. Jangan sampai bahwa nama saya wakil atau panitia orang minta sesuatu, kemudian kalian stop. Ini kita percaya, karena kita percaya, tolong siapkan diri untuk jadi pemimpin. Jangan sampai sudah lulus administrasi, lulus seleksi, kemudian kaget menjadi pemimpin. Tidak punya perencanaan, tidak punya visi misi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka Ferdi Unmuti mengatakan pengisian atas kekosongan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja birokrasi di Kabupaten Malaka sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara maksimal. Ia menambahkan terdapat 12 pegawai yang melamar, namun 1 pegawai telah dinyatakan tidak lolos administrasi karena menjalani proses hukum. Dirinya berharap agar dari 11 peserta ini benar-benar diuji kelayakannya sehingga bisa menjadi pemimpin yang mampu menerjemahkan program bupati dan wakil bupati. Jabatan yang akan dilelang itu ada 5, pertanian, kepegawaian, pendidikan, Bapeda, dengan kesehatan. Saya berharap bahwa dengan dimulainya pansel pada hari ini, kemudian sampai dengan hari Jumat selesai, pemerintah Kabupaten Malaka bisa mengantongi 5 orang personil ASN di Malaka yang siap untuk ditempatkan di lembaga itu, sehingga yang selama ini lowong atau PLT bisa ada pejabat definitif. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten ND, Saudara. Meski hanya diwakili oleh beberapa pemilih, warga Desa Nggela, Kecamatan Wolojita, antusias mengikuti dan menyaksikan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu. Beginilah antusias warga Desa Nggela mengikuti dan menyaksikan pemilihan kepala desa pergantian antar waktu. Pemilihan kepala desa yang diwakili oleh 95 orang dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan tiap dusun berjalan dengan aman dan kondusif. Camat Wolojita, Adrianus Yosafat Muda kepada TVRI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada panitia pelaksana khususnya masyarakat sehingga proses pemilihan Kades Nggela pergantian antar waktu berjalan lancar dan aman dan menghasilkan 1 pemenang. Ia juga menyampaikan agar panitia pemilihan segera memproses berkas sesuai dengan regulasi dan secepatnya mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui pihaknya sehingga dapat segera dilantik. Setelah itu secara teknis dilakukan oleh panitia Pilkades. Tadi sudah kita ketahui yang terpilih si Pak Simpri. Terus proses tahapan selanjutnya mulai dari penyampaian panitia ke BPD ke desa, dan mungkin secara jadwal tanggal 6 itu BPD menyampaikan ke Bapak Bupati melalui camat. Saya kira untuk positifnya hari ini Desa Nggela sudah ada pengganti dari kepala desa yang meninggal kemarin, sehingga diharapkan ke depan aktivitas pelayanan publik, pembangunan dan hal-hal lain terkait pemberdayaan masyarakat lebih optimal lagi. Hal serupa disampaikan Ketua Panitia Pemilihan Lucy Markus. Dirinya menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi warga masyarakat. Pilkades antar waktu Desa Nggela ini dimenangkan oleh calon bernama Simpliciuso dengan perolehan suara 65 suara dari 95 suara. Dari Kabupaten ND, Obitani, TVRI NTT. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia, gabungan 3 matra TNI yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara melakukan upacara ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan Dharma Loka, Kota Kupang. Upacara ziarah nasional ini dipimpin oleh Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Iman Budiman selaku Inspektur Upacara. Rangkaian upacara ziarah tersebut ditandai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga, serta diakhiri dengan acara tabur bunga. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Iman Budiman, dengan didampingi Dan Lantamal 7 Kupang Laksma TNI Heribertus Yudo Warsono dan Lanut El Tari Kupang, Marsma TNI Aldrin Petrus Mongan menyampaikan, upacara ini dilaksanakan selain sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT TNI ke-77, tetapi juga sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang telah gugur di medan juang demi kemerdekaan RI dari tangan penjajah. TNI menyadari bahwa Indonesia saat ini bisa mencapai tingkat yang sampai saat ini itu tidak terlepas dari jasa-jasa para pahlawannya. Dan sebagian dari mereka adalah leluhur kami, anggota TNI
dan di dalamnya juga ada yang dari masyarakat yang peduli tentang bangsa ini dan mendapatkan anugerah kehormatan untuk dimakamkan di Taman Pahlawan. Pada hari ini kami memberikan penghormatan kepada mereka semua. Mohon doa agar pada ulang tahunnya yang ke-77 TNI semakin kuat, kemudian semakin solid dan bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih maju. Terima kasih. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa TNI lahir dari rakyat. TNI terus berjuang bersama-sama dengan rakyat untuk kepentingan rakyat. TNI adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Bersama-sama dengan rakyat, TNI akan kuat. Dengan kemanunggalan TNI dengan rakyat, Indonesia akan menjadi hebat. Simon Padang, Kristodapo, TVRI NTT. Ya pemirsa, Nusa Tenggara Timur hari ini masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Untuk beralih ke siaran TV digital, kamu hanya perlu menginstal set-top box tanpa membayar iuran bulanan. Siaran TV digital membuat gambar televisimu lebih bersih, lebih jernih, dan lebih canggih teknologinya. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Masyarakat Kabupaten Belu saat ini dapat mengakses segala bentuk pelayanan publik melalui pelayanan terpadu di Mall Perizinan Atambua. Kehadiran Mall Perizinan ini menjadi pusat pelayanan terpadu pertama di Nusa Tenggara Timur dan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Seperti inilah suasana di Mall Pelayanan Publik Atambua, Kabupaten Belu yang menjadi pusat pelayanan publik bagi masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Terdapat 217 layanan di Mall Pelayanan Publik ini, baik dari lingkup Pemkab Belu, pemerintah pusat, serta instansi vertikal. Dengan hadirnya MPP ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengakses segala bentuk jenis layanan terpadu. Berlokasi persis di jantung kota Atambua, merupakan pusat pelayanan terpadu di Nusa Tenggara Timur yang hadir dengan berbagai jenis layanan. Mall Perizinan ini juga menjadi salah satu ikon pemerintah Kabupaten Belu, serta menjadi role model bagi kabupaten lain dalam hal pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Belu berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan kualitas pelayanan yang memuaskan. Kehadiran Mall Perizinan yang pertama di Nusa Tenggara Timur ini diapresiasi pemerintah pusat dengan kehadiran Menpan RB Aswar Anas untuk meresmikan gedung ini. Dalam kunjungan ini, Menpan RB juga meninjau sejumlah pelayanan, baik dari instansi pemerintah maupun dari instansi vertikal yang bertugas di Mall Perizinan. Dalam peresmian ini juga Menpan RB menandatangani prasasti bersama Bupati Belu, Dr. Agusta Olin yang disaksikan oleh seluruh perwakilan dari Forkopimda Kabupaten Belu. Ini untuk urus SKCK, untuk memenuhi syarat dalam melamar pekerjaan. Jadi kalau menurut saya pegawai-pegawai di sini ramah, baik, terus kesulitan yang kita hadapi bisa diatasi. Selain itu juga pelayanannya juga cepat, lancar, tidak ada hambatan. Masyarakat sangat puas dan merasa terbantu dengan hadirnya Mall Perizinan yang semua pelayanannya berada dalam satu gedung. Reformasi birokrasi ini bukan tumpukan kertas, tapi reformasi birokrasi ini harus berdampak. Nah, harus dirasakan. Karena kalau sudah dirasakan dan berdampak, maka rakyat pasti akan puas.
Nah, mall pelayanan publik ini salah satu contoh mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak. Karena tadi akan ada 21 jenis layanan. Totalnya 200 berapa? 217 izin di satu tempat. Maka ini akan jadi model bagaimana kita bekerja secara modern yang terpisah-pisah bisa jadi satu tempat. Ngurus KK, KTP, SKCK, termasuk hal-hal yang ada di kepolisian, teman-teman yang ada di kejaksaan, cukup di satu tempat. Reformasi birokrasi ini harus berdampak dan dirasakan masyarakat, serta semakin diperkuat dengan sumber daya yang mendukung, sehingga bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi saat ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, kita ke informasi lain, Saudara. Tokoh masyarakat dan Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Malaka mendukung penuh pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Malaka di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah. Sekitar 10 tahun Kabupaten Malaka telah menjadi daerah otonomi baru, namun hingga saat ini belum dibangun kantor pusat pemerintahan. Kabupaten Malaka lepas dari Kabupaten Belu pada tahun 2013. Salah satu tokoh masyarakat yang juga Ketua Komite Pemekaran Kabupaten Malaka, Pius Klau Muti menjelaskan, hingga saat ini belum ada bupati atau pemimpin yang berani memutuskan untuk membangun kantor pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Namun pihaknya bersyukur karena pada pemerintahan Bupati Simonahak dan Wakil Bupati Kim Taolin berhasil mencatat sejarah baru di Kabupaten Malaka yang ditandai dengan dibangunnya kantor Bupati sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Dirinya juga memberi apresiasi kepada Bupati Malaka Simonahak dan Wakil Kim Taolin atas keberanian membangun pusat pemerintahan Kabupaten Malaka. Ia menambahkan pembangunan kantor Bupati Malaka menjadi tanda bahwa masyarakat Malaka sungguh mendukung niat baik Bupati Simonahak dan Wakil Bupati Malaka Kim Taolin. Pihaknya juga mengajak agar masyarakat satukan hati dan pikiran untuk tetap berjuang demi kemajuan Kabupaten Malaka. 10 tahun. Kemudian setelah merdeka, setelah menjadi kabupaten, kita harus menunggu saat hari ini 10 tahun lagi. Selama 10 tahun. Tidak ada seorang pun mau merayakan ulang tahun Kabupaten Malaka. Hanya oleh seorang bupati yang saya selalu katakan the simple leader, bupati yang sangat sederhana itu. Ya, benar-benar hari ini menjadi kenyataan. Kita membutuhkan waktu 20 tahun untuk mencapai titik ini. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Kita beralih ke Kabupaten Lembata, Saudara. Kejujuran masyarakat dalam memberikan informasi menjadi tantangan besar bagi BPS dalam melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi di Kabupaten Lembata. Padahal, kejujuran masyarakat menjadi acuan pertama dalam pengelolaan data dan sebagai acuan kebijakan pembangunan oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata akan melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat pada tanggal 15 Oktober mendatang. Pendataan registrasi sosial ekonomi dan hasil pengolahan data ini nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran sejumlah bantuan sosial seperti BLT. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lembata, Felixia Siola, tantangan terbesar dalam proses pendataan ini adalah kejujuran masyarakat dalam menyampaikan gambaran kondisi ekonomi yang mereka alami. Felixia menghimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan secara jujur kondisi perekonomian yang mereka alami saat petugas melakukan pendataan. Hal ini disampaikan Felixia saat rapat koordinasi bersama para kepala desa dan camat di Ballroom Olympic Resto pada Jumat 30 September lalu. Kejujuran masyarakat, kejujuran responden. Makanya tadi saya bilang toh, jangan ada dusta di antara kita. Jadi kalau dengan mereka jujur, ya mereka jujur, maka data itu akan lebih akurat. Seperti Pak Penjabat Bupati katakan tadi, itu sebenarnya mencatat dengan benar itu apa? Dari jawaban responden. Selama ini tantangan itu yang seperti itu tadi. Masyarakat kita kurang jujur, saya rasa. Kalau memang responden itu jujur, berarti data itu akan bagus. Data Reksosek ini nanti yang semuanya nanti ya menjadi acuan.
Tidak hanya itu, Felixia juga meminta semua pihak terutama pemerintah desa dan camat agar mendukung program pendataan registrasi sosial ini. Salah satu upaya yang ditempuh untuk mendukung keberhasilan pendataan ini adalah dengan menggelar rapat koordinasi. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Belum sebulan harga Pertamax naik, harga BBM jenis Pertamax kembali diturunkan pemerintah. Pasca penurunan tersebut tidak mempengaruhi stok BBM di Kabupaten Kupang. Kendati belum sebulan harga Pertamax dinaikkan pemerintah, namun sejak 1 Oktober 2022, harga Pertamax kembali diturunkan pemerintah untuk wilayah Bali, NTB, dan NTT. Harga Pertamax ini turun Rp600 dari Rp14.500 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Kendati demikian, pasca penurunan harga Pertamax tersebut tidak mempengaruhi stok BBM di Kabupaten Kupang, namun di lain pihak menaikkan jumlah konsumen untuk pembelian Pertamax. Seperti pantauan TVRI NTT di SPBU 17 Tanah Merah, SPBU Oebelo, SPBU Naibonat, kenaikan Pertamax tersebut tidak mempengaruhi stok BBM di ketiga SPBU tersebut. Penanggung jawab SPBU 17 Tanah Merah, Joseph, saat ditemui mengatakan kendati Pertamax sejak 1 Oktober 2022 mengalami penurunan, tetapi tidak mempengaruhi stok. Ia berterima kasih karena dengan kenaikan BBM jenis Pertamax ini kembali memberikan peluang bagi konsumen untuk membeli Pertamax. Karena saat harga Pertamax naik pada bulan April dan September 2022 lalu, banyak konsumen yang beralih dari Pertamax ke Pertalite, dan terjadi perbedaan harga yang sangat signifikan antara Pertalite dan Pertamax. Tetapi dengan harga Pertamax turun Rp600, semakin mempersempit perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax. Kalau saya secara pribadi, dengan adanya penurunan harga bahan bakar non-subsidi, yaitu mulai dari Pertamax, serial Pertamax dan serial solar, yang pasti bahwa dengan adanya penurunan ini sangat membawa dampak kepada penggunanya. Yang mana kalau seandainya dia tidak turun, maka akan terjadi gap yang cukup lumayan besar, baik di produk biosolar maupun Dexlite. Itu gapnya cukup besar, dan itu memang sangat mempengaruhi jual juga. Penjualan BBM juga sangat mempengaruhi. Tapi dengan adanya penurunan ini, harga BBM khususnya yang non subsidi, yang pasti orang konsumen akan kembali mulai perlahan-lahan beralih kembali kepada konsumen BBM yang non subsidi. Ia menambahkan tentunya penurunan harga Pertalite ini dipengaruhi oleh harga minyak dunia yang sedang turun. Untuk itu ia berharap pemerintah terus memperhatikan hal tersebut, sehingga BBM jenis Pertamax kembali turun agar konsumen kembali meminati BBM jenis Pertamax ini. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Saudara, informasi mengenai 56 perpustakaan yang dibangun akan kami sajikan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.